Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Pamungkas dengan NIM 225040107111062. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik dengan elemen subbab. Yang pertama yaitu ruang lingkup pertanian perkotaan, nomor 2 konsep produksi perkotaan, nomor 3 perkembangan pertanian saat ini, aplikasi pola pertanian perkotaan, komplemen pertanian perkotaan yang nomor 5 dan yang nomor 6, aplikasi pertanian perkotaan di beberapa negara, nomor 7, urgensi pengembangan pertanian perkotaan, dan nomor 8, pengembangan pertanian perkotaan, impian mewujudkan berkelanjutan. Dan yang pertama, ruang lingkup pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan hanyalah investasi pemanfaatan ruang atau lahan yang masih tersedia di perkotaan termasuk lahan halaman, asrama, pagar, dan bahkan dinding dan atap bangunan menghasilkan produk pertanian. Namun pertanian di perkotaan sangat berbeda dengan pertanian di pedesaan. Pertanian di perkotaan melakukan hal itu berkaitan dengan penyediaan pangan bagi masyarakat perkotaan. Pertanian pada kawasan perkotaan juga melibatkan aspek lingkungan, di antaranya kenyamanan dan estetika atau kecantikan. Pertanian perkotaan sebagai promosi penghematan energi produksi makanan lokal. Pertanian perkotaan dan pinggiran kota adalah praktek-praktek ketahanan pangan. Pertanian perkotaan didasari dengan perspektif nilai ekonomis dan lingkungan. Keterbatasan lahan yang ada bukanlah hal yang menjadi hambatan untuk mengaktualkan potensi nilai ekonomi yang dimilikinya. Isu global warming, tingginya polusi udara di perkotaan merupakan ancaman bagi masyarakat kota. Jarak perkotaan yang jauh dari sumber produksi pangan juga menjadi alasan pentingnya pertanian perkotaan. Dengan input luar biasa dari populasi dunia, tidak era perkotaan, kebutuhan pangan segar dan aman pun meningkat. Dan yang nomor 2, konsep produksi perkotaan. Berbeda dengan sistem pertanian di pedesaan, sistem pertanian di perkotaan memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Hal tersebut diantaranya dengan disebabkan oleh beberapa hal, seperti variabilitas, faktor yang sangat beragam, dinamika yang sangat tinggi, pengorganisasian yang minim, komitmen terhadap pekerjaan yang lain, dan sumber daya masyarakat yang tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut. Oleh sebab itu, inovasi dan rekomendasi investasi yang biasa diterapkan di pedesaan tidak dapat diterapkan sepenuhnya di perkotaan. Ketersediaan inovasi teknis yang tepat guna, efektif merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Fakta yang menunjukkan bahwa banyak dijumpai pelaku pertanian di perkotaan tidak terorganisir dengan baik. Dan yang ketiga, perkembangan pertanian perkotaan saat ini. Kegiatan urban farming di kota-kota besar di seluruh dunia makin marak digalakkan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai jumlah dan distribusi penduduk yang mengantarkan mereka untuk berpikir dan menilai ulang bagaimana pola konsumsi dan gaya hidup. Salah satunya dengan urban farming. Dikarenakan masyarakat memilih melihat bagaimana komposisi penduduk yang semakin tahun semakin bertambah keberatannya, makin terlihat pula permasalahan yang ada di baliknya. Permasalahan tersebut diantaranya adalah ketersediaan pasokan pangan, keterbatasan lahan yang ada, bukanlah hal yang menjadi hambatan untuk mengaktualkan potensi nilai ekonomi yang dimilikinya. Hidup yang sehat dapat mewujudkan dengan pembangunan berspektif menjaga lingkungan, atau memandang bahwa manusia bukanlah hal yang terpisah dari lingkungan yang begitu pun sebaliknya. Nomor 4, aplikasi pola pertanian perkotaan. Aplikasi pola pertanian perkotaan menurut BPTP Jakarta mencakup subsistem budidaya, subsistem peternakan, subsistem perikanan, dan subsistem composting. Sehingga pertanian perkotaan kedepannya tidak hanya berkaitan dengan subsistem budidaya tanaman saja, tetapi nantinya akan mengembangkan secara holistik. Subsistem budidaya terdiri atas vertikultur, hidroponik, yang dibagi dalam beberapa bagian, yaitu berdasarkan media tumbuh yang digunakan, di antaranya kultur air, hidroponik kultur agregat, dan nutrient film tensive NVT. Berdasarkan sistem irigasinya, dikelompokkan sistem terbaru, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Berdasarkan penggunaan media atau substrat dalam, dapat dikelompokkan menjadi substrat system dan body root system, aquaponik dan vertiminaponik, serta well gardening. Dan yang kelima, komplemen pertanian perkotaan. Budidaya pertanian
pertanian dalam tanaman pangan di lahan kosong perkotaan. Biasanya menggunakan teknologi sederhana, yaitu dengan bedengan atau ditanam langsung tanpa olah tanah. Tanaman yang dibudidayakan tergantung oleh keadaan iklim setempat serta memilih jenis yang mudah dipelihara. Bercocok tanam buah dalam pot adalah membudidayakan berbagai jenis tanaman buah yang ditempatkan di wadah besar seperti pot atau drum. Perlakuan khusus dan intensif bisa menghasilkan tanaman buah dalam pot dapat rajin berbuah dan tetap berukuran sedang sehingga dapat dinikmati di tipe rumah di perkotaan yang biasanya pekarangannya sempit, bahkan tidak punya pekarangan. Dan yang keenam, aplikasi pertanian perkotaan di beberapa negara. Hal ini dilakukan oleh masyarakat sipil untuk mengurangi tekanan produksi pangan yang ketika itu dipasok untuk memenuhi kebutuhan perang. Berkebun di masyarakat merupakan kegiatan yang terbuka dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki ruang untuk membudidayakan tanaman untuk menghasilkan bahan pangan dan juga rekreasi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui sebuah program seperti PPOT yang mudah dilakukan di Seattle. Masyarakat Paris, Prancis sangat menyuka sayuran dan buah segar daripada yang mengalami transportasi dan penyimpanan di gudang, sehingga kebun sayuran dan buah berkembang pesat di Paris. Selain itu, dengan penataan yang baik, kebun-kebun di Paris tidak hanya sebagai sarana produksi sayuran dan buah, melainkan menjadi landscape yang menarik turis untuk datang ke Paris, yang telah ditata dengan elegan dan indah, menjadi karakteristik utama landscape kota Paris. Yang ketujuh, urgensi pengembangan pertanian perkotaan. Perkiraan Global Data 1993 mengungkapkan bahwa 15-20% dari pangan dunia dewasa ini dihasilkan di daerah perkotaan. Kecenderungan pertanian perkotaan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kota. Diperkirakan pada 2050, populasi manusia di pusat perkotaan mencapai 80%. Dampak pertanian perkotaan di Indonesia sangat berasa bagi masyarakat perkotaan, antara lain dampak secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Konsep pertanian perkotaan menggunakan pendekatan sustainable development, berarti memaksimalkan pemerataan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi, sambil menjaga atau meningkatkan sumber daya ekonomi, aset sumber daya lingkungan, dan kultur sosial agar berkesinambungan. Dan yang nomor 8, pengembangan pertanian perkotaan, impian mewujudkan kota yang berkelanjutan. Makin cepat suatu kota mengakui dan memasukkan pertanian perkotaan ke dalam perencanaan tata ruang, maka semakin cepat mereka merasakan manfaatnya. Ini pertanian perkotaan dihubungkan dengan cara-cara kota mengurangkan masalah ekologi, membantu keluarga miskin, menambah penghasilan dan makanan segar, serta meningkatkan keamanan makanan di sebagian besar kota. Pertanian perkotaan juga menghasilkan tanaman hias serta memanfaatkan tanaman-tanaman pada tanah-tanah terbaikan atau tanah tidur di kota. Ia serta memanfaatkan tanah-tanah terabaikan atau tanah tidur di kota. Pertanian perkotaan dapat menjadi sarana pembangunan modal sosial melalui pemberdayaan pertanian. Pertanian perkotaan perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan perencanaan tata ruang karena pertanian tersebut mempunyai manfaat yang besar kepada peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, ruang terbuka hijau, aspek ekonomi, sosial, dan ekologi kota. Aktivitas pertanian perkotaan perlu diakui dengan diformalkan ke dalam kebijakan perencanaan penggunaan lahan perkotaan. Pendapat saya setelah membaca modul pertanian perkotaan, urban farming adalah praktik bertanam yang dilakukan di lingkungan perkotaan, baik di lahan terbuka maupun di ruangan seperti rumah kaca atau vertikultur. Urban farming dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan ketersediaan pangan lokal, mengurangi biaya transportasi, dan memberikan akses ke produk-produk organik yang segar. Ada banyak teknik yang dapat digunakan dalam urban farming, seperti hidroponik, aquaponik, dan permakultur. Kunci keberhasilan dalam urban farming adalah memilih jenis tanaman yang tepat untuk ditanam, memastikan tanah dan air terjaga kebersihannya, serta memperhatikan pencahayaan dan ventilasi yang cukup. Urban farming dapat menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi masyarakat perkotaan, seperti menjual produk-produk organik dan berpartisipasi dalam pasar petani.
Selain manfaat ekonomi, urban farming juga dapat memberikan manfaat sosial dan lingkungan seperti meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperbaiki kualitas udara dan lingkungan, serta memperkuat ketahanan pangan lokal. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendukung dan mempromosikan urban farming dengan menyediakan akses ke lahan, memfasilitasi pelatihan, dan memberikan insentif bagi para pelaku urban farming. Conclusion, urgensi urban farming di era saat ini yang berhubungan dengan SDGs. Menurut saya, urban farming merupakan hal penting di era saat ini karena beberapa alasan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Berikut adalah beberapa urgensi urban farming di era saat ini yang terkait dengan SDGs. Meningkatkan ketersediaan pangan lokal. Pertanian perkotaan dapat menyediakan pangan lokal di wilayah perkotaan yang sering mengalami masalah ketahanan pangan dan ketergantungan pada pasokan dari luar kota. Ini berkaitan dengan SDG nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Menjaga lingkungan. Pertanian perkotaan dapat membantu mengurangi penggunaan lahan yang terus bertambah dan mengurangi populasi lingkungan, terutama menjaga lingkungan. Pertanian perkotaan dapat membantu mengurangi penggunaan lahan yang terus bertambah dan mengurangi polusi lingkungan, terutama polusi udara dan air. Ini berkaitan dengan SDG nomor 13, yaitu mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim. Memperkuat ekonomi lokal, pertanian perkotaan dapat menjadi sumber penghasilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat perkotaan, terutama bagi mereka mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Nah, ini berkaitan dengan SDG nomor 8, yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja yang layak untuk semua. Meningkatkan kesehatan masyarakat. Pertanian perkotaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses ke produk-produk organik dan segar, lebih sehat dan mengurangi ketergantungan pada makanan olahan dan produk impor. Ini berkaitan dengan SDG nomor 3, yaitu menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk semua. Dengan demikian, pertanian perkotaan merupakan cara yang efektif untuk mempromosikan beberapa SDGs dan memperbaiki kondisi perkotaan secara umum. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendukung dan mempromosikan urban farming agar terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.